Ketemu lagi bersama saya Yunus Labora. Hari ini kita mempelajari mata pelajaran sejarah Indonesia, melanjutkan materi yang kemarin dengan judul materi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dengan Kekuatan Senjata. Baik, kita masuk ke materi langsung. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu kemudian memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo, yaitu menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya. Pada saat itu sampai kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia. Awalnya kedatangan Sekutu disambut hangat oleh masyarakat Indonesia. Namun ketegangan mulai terjadi ketika diketahui bahwa Inggris membawa serta Nica. Nica adalah otoritas resmi militer di bawah suatu sekutu yang bertugas mengendalikan pemerintahan sipil Hindia Belanda. Setelah Jepang menyerah, kecurigaan dan ketegangan itu beralasan karena banyak pengawal Nica berkebangsaan Belanda yang sebenarnya memang sudah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia. Hal ini yang mengundang ketegangan karena rakyat dan para pejuang Indonesia yakin bahwa Belanda berniat menduduki Indonesia lagi. Jadi di mana masyarakat dan pejuang-pejuang Indonesia ini awalnya menerima dengan baik kedatangan Nica, tapi mereka langsung menolak setelah mengetahui banyak pengawal Nica ini berkebangsaan Belanda dan mereka juga mencurigai Belanda ingin mengambil alih kembali wilayah Indonesia. Dalam kenyataannya, kedatangan tentara Sekutu di daerah-daerah selalu menimbulkan insiden. Tentara Sekutu sering menunjukkan sifat yang tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, dampak semakin jelas Nica yang ingin mengambil alih kekuasaan. Hal ini membuktikan bahwa Abney menyimpang dari misi awalnya. Kenyataan itulah yang mengakibatkan meletusnya perang di daerah-daerah seperti Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, Manado, dan Bandung. Jadi di berbagai daerah itu terjadi perang karena menolak kedatangan Sekutu yang sebenarnya hanya ingin menguasai kembali wilayah Indonesia, dan Sekutu juga tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Selanjutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Diplomasi dilakukan dalam 3 cara, yaitu dengan mencari dukungan dari negara anggota PBB, membawa masalah Indonesia dan Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB, dan berunding secara langsung dengan Belanda. Dalam perundingan itu, Van Mock mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah fakto Indonesia. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Indonesia menjadi negara persemakmuran terbentuk federal yang memiliki pemerintahan sendiri, tapi menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Di pihak lain, Indonesia menginginkan pengakuan Belanda secara de facto atas Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Selanjutnya, usulan Van Mock ditolak oleh Agus Salim. Jadi, sebenarnya Belanda ingin memberikan kebebasan ke Indonesia, tapi dengan satu syarat, yaitu Indonesia harus berada di bawah kerajaan Belanda atau menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Tapi di sini Indonesia menolak karena mereka ingin mempunyai republik sendiri, yaitu RIS, Republik Indonesia Serikat. Setelah kegagalan perundingan Hauge-Palluwe, maka muncullah perundingan baru, yaitu perundingan Linggajati, dilangsungkan di Linggajati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946, yang menghasil perundingan sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan de facto ini paling lambat tanggal 1 Januari 1946. Jadi di sini Belanda didesak atau dipaksakan untuk meninggalkan wilayah-wilayah tersebut, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS. Pembentukan RIS akan segera dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1946. Jadi sebelum Belanda ini meninggalkan wilayah-wilayah tersebut, mereka dibawa untuk membentuk Republik Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1946. Selanjutnya, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Jadi yang menjadi ketua dari Uni Indonesia
dari Belanda, yaitu Ratu Belanda sendiri. 2. Komisi Tiga Negara. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Nama komisi ini adalah Committee of Good Office for Indonesia. Komisi ini diperkuat oleh personil militer dari Amerika Serikat, sedangkan Prancis bertindak sebagai peninjau. Dalam pertemuannya pada tanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugasnya di Indonesia adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan cara damai. Jadi dari Komisi Tiga Negara ini atau KTN ini memutuskan bahwa mereka ini akan menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan cara damai. Yang ketiga, Perjanjian Rantunle. Sesampainya di Jakarta, para anggota KTN ini melakukan kontak pendahuluan dengan pemimpin dari negara yang sedang bersengketa, yaitu Indonesia dan Belanda. Atas usul KTN, perundingan antara kedua negara sebaiknya dilakukan di sebuah tempat yang netral, yaitu di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Rantunle. Yang keempat, Perjanjian Roem-Royen, 17 April 1949. Memerintahkan seluruh pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Jadi di sini sih perjanjiannya untuk menghentikan yang namanya perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian. Yang ketiga, turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dan tanpa syarat setelah pemimpin pemerintah kembali ke Yogyakarta. Di sini ada tanggapan juga dari pihak Belanda, yaitu pihak Belanda memberi tanggapan menghentikan saksi militer dan membebaskan tahanan politik. Jadi mereka meminta untuk menghentikan saksi militer dan membebaskan beberapa tahanan politik. Yang kedua, menyetujuinya kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Yang ketiga, menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, berusaha akan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar. Lima, Konferensi Inter-Indonesia 19 sampai 22 Juli 1949 dan 31 Juli 2 Agustus 1949. Konferensi ini memutuskan beberapa hal seperti berikut. 1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat merupakan angkatan perang nasional. Yang kedua, TNI merupakan inti APRIS. APRIS akan menerima orang-orang Indonesia yang ada di dalam Kesatuan KINL, V8, dan Kesatuan Tentara Belanda lainnya dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut. Yang selanjutnya, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan RIS. Negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri. Yang keenam, Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Grundezaal Den Haag, Belanda, dibuka pada 23 Agustus 1949 dengan dihadiri oleh delegasi Indonesia, Belanda, BPO, dan UNCIN. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi dari Belanda dipimpin oleh J.V. Marsepan, delegasi BPO dipimpin oleh Sultan Hamid, dan UNCI diketuai oleh Gridley. Operasi ini dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda William Rees. Dalam operasi ini masing-masing membahas 3 hal, yaitu tentang masalah ketatanegaraan, keuangan, dan tentang kemiliteran. 7. Penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949. Pada tanggal 23 September 1949, Presiden Muhammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS. Misi utamanya adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari Belanda. Upacara penandatanganan akan dilangsungkan secara bersamaan baik di Indonesia maupun di Belanda dengan sebuah upacara pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal sama pula di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Jadi pada tanggal 27 Desember itu dilaksanakan 2 kegiatan, yaitu di Belanda dan di Yogyakarta masing-masing, tentang penyerahan
kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Peristiwa-peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, pertempuran Medan Area 13 Oktober 1945, pertempuran Ambarawa sejak 26 Oktober 1945, pertempuran Surabaya 10 November 1945, peristiwa Merah Putih 19 Februari 1946, pertempuran Bandung 23 Maret 1946, dan pertempuran Magelang atau bisa dikenal juga pertempuran Perang dan nama Perang Puputan pada 18 November 1946. Sekian dan terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita ketemu lagi minggu depan.